Assalamualaikum, good morning, selamat pagi. Tiga tahap trading saham untuk mendapatkan cuan menjelang Pilpres tahun 2024. Nah, sebelum menginjak ke materi ini, teman-teman wajib memahami siklus yang terjadi di pasar saham memiliki 4 fase. Gunanya apa? Untuk paham supaya paham waktu buy and hold atau hanya sekedar trading TikTok scalping saja. Apa sih 4 fase itu? 4 fase itu yang pertama adalah fase akumulasi. Fase harga saham dalam kondisi sideways sehingga valuasinya dianggap terdiskon oleh pelaku pasar. Pertanyaannya, kapan fase akumulasi atau berakhirnya sideways ini? Maka ada cirinya. Trend sideways di fase akumulasi akan berubah menjadi fase partisipasi atau markup, tandanya munculnya harga yang lebih tinggi dari harga puncak sebelumnya atau anak sekarang bilangnya higher high. Yang kedua adalah munculnya harga jurang yang lebih tinggi dari harga jurang sebelumnya atau higher low. Nah, pertanyaannya selanjutnya adalah bagaimana supaya kita bisa membeli tepat waktu dan memiliki average yang rendah atau murah. Maka kata kuncinya MM. Nah, money management dengan formasi 532. Kenapa 532? Nanti kita tunjukkan hasil average terbaiknya. Formasi MM beli dengan bobot 5 dengan skala 10 lot ketika di area support sideways di fase akumulasi sudah berlangsung selama 3 bulan lebih 1 minggu itu. Kenapa dilakukan seperti itu? Karena ketika fase sideways ini sudah berjalan selama 3 bulan lebih, maka bulan keempatnya laporan keuangan internal itu sudah keluar meskipun belum dirilis. Nah, ini baik untuk membeli dengan catatan perusahaan yang memiliki fundamental bagus. Yang kedua, beli tahap kedua dengan bobot MM3 dengan skala 10. Nah, ketika breakout, proses yang resisten atau R1 yang berubah jadi support ditandai oleh candle hijau pertama, kaki panjang di bawah biasanya, diiringi dengan volume yang naik 2 kali lipat sampai 4 kali lipat. Yang ketiga adalah membeli ketika proses breakout di resisten R1 yang berubah jadi support ditandai dengan munculnya candle hijau tumpuk 2 dengan bobot MM2. Nah, biasanya ini transaksi harian di candle hijau tumpuk 2 ketika breakout ini juga diiringi volume yang naik 4 kali lipat sampai 8 kali lipat. Kenapa? Disitulah letaknya harga beli bagi trend follower. Nah, kemudian harga itu tidak semulus itu. Kadang-kadang bandar yang hebat ketika hijau tumpuk 2 serentak trader bermacam breakout atau trend follower mengatakan ini confirm buy, trend up dimulai atau memasuki fase partisipasi, seolah-olah digagalkan oleh bandar. Nah, caranya bagaimana? Yang seharusnya candle hijau tumpuk 3 terjadi dimerahkan sebentar hari itu dan volumenya lebih dahsyat lagi. Maka ketika seperti itu, teman-teman jangan menganggap bahwa itu fake out atau malah khawatir terjadinya dead catch bond. Maka esok paginya
saya justru membeli dengan volume yang lebih banyak. Lalu kapan menjualnya? Menjualnya nanti di fase ketiga saat distribusi akan berakhir dan kita jelaskan selanjutnya. Kedua adalah fase partisipasi atau markup. Di fase partisipasi, kondisi harga saham di pasar bergerak naik dan mengkonfirmasikan uptrend. Di fase ini, trader retail yang bermajab trend follower ikut-ikutan membeli sehingga volume transaksi makin menggelembung. Dan di fase ini karena pelaku pasar optimis, terutama trader retail, maka sering terbentuknya higher high dan higher low yang dimanfaatkan oleh para scalper atau fast trader untuk trading ODT dan scalping. Kemudian yang ketiga adalah fase distribusi. Fase distribusi adalah fase di tahap atau di stage ketiga dari siklus saham. Di fase ini pelaku pasar terutama institusi atau big money banyak yang melakukan aksi profit taking. Akibatnya harga sahamnya yang semula bullish mulai bergerak sideways di area resisten. Biasanya volume transaksi juga menggelembung besar dan turun akibat dari big money atau institusi-institusi ini profit taking. Mesti hari selanjutnya naik tapi volumenya kecil. Maka sebaiknya sebagai retail kapan profit taking? Tanda-tandanya adalah yang pertama, ketika di area resistance ini muncul double top atau triple top, head and shoulder. Ketika muncul pola seperti itu adalah pola pembalikan arah. Nah, kapan mulai jualnya? Ketika muncul kaki candle merah, kaki panjang di atas pertama. Maka teman-teman langsung jual dengan manajemen lot 7 lot skala 10. Kalau punyanya 1000 ya 700 lot, disisakan 300 lot di candle merah pertama. Kemudian ketika esok harinya muncul candle merah kedua, maka teman-teman tinggal menjual sisanya 300 lot. 300 lot kalau 1000, kalau punya 10 lot ya 3 lot. Kenapa dijual? Karena ini adalah awal dari fase markdown atau downtrend atau berakhirnya fase distribusi di atas. Nah, lalu yang keempat adalah fase markdown. Fase markdown atau kapitulasi terjadi karena saham sudah dilepas oleh sebagian pelaku pasar terutama institusi atau yang memiliki big money. Akhirnya harga saham itu rontok di awal berakhirnya distribusi di awal tadi dan harga saham mulai downtrend. Cara ilmu candlestick munculnya fase markdown ini atau kapitulasi adalah ketika candle merah kaki di atas di area resisten diiringi volume transaksi yang 4 kali lipat atau bahkan 10 kali lipat lebih dibandingkan hari sebelumnya. Kemudian muncul lagi candle merah yang kedua dengan volume transaksi bisa 8 kali, 4 kali lipat dibanding volume sebelumnya. Artinya ini benar-benar fase markdown terkonfirmasi atau dimulai. Nah, teman-teman yang memiliki posisi jangan sampai terlambat menjual bila sinyal tumpuk 2 di area resisten di awal fase markdown terjadi. Bila terlambat maka ya
keuntungannya akan tergerus. Nah, inilah 4 fase di pasar saham yang teman-teman wajib pahami. Nah, untuk 3 tahap strategi dan taktik trading saham menjelang Pilpres 2024, silakan klik link di bawah ini.